Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Namaku Neil, aku adalah ketua dari kelompok 5, kelas 6, mata kuliah Pancasila ITB 2024. Hari ini aku ingin memperkenalkan anggota kelompok aku nih. Mereka lagi bekerja nih kayaknya, ada ngerjain sesuatu nih kayaknya. Halo guys. Nanti dulu deh, lagi bete nih. Bete kenapa? Aku kesel aja, makin sini orang-orang tuh makin gak peduli sama lingkungannya. Aku juga lagi sedih banget. Lihat deh guys, banyak banget data-data kesenjangan gender di Indonesia. Apalagi banyaknya tuh korban perempuan, padahal itu tuh bertentangan banget sama sila kelima. Gimana ya supaya batik Sumedang itu gak dikenal cuma dari nama doang? Aduh, disuruh bikin proyek emas, tapi kita nggak tahu harus bikin apa. Oh, aku ada ide nih. Gimana kalau kita bikin suatu program yang bisa menyelesaikan keempat masalah itu guys? Emang bisa ya semua masalahnya? Apa nama programnya? Ideku tuh nama programnya Gemilang Permata. Apa itu Gemilang Permata? Penasaran kan apa itu Gemilang Permata? Mari kita tonton videonya. Bentar-bentar. Kita juga mau kenalan dong. Halo semuanya, aku Ananda Aulia. Aku Angelina Ratmaja. Aku Livia Kristi. Dan aku Sharon Brigita. Kita dari kelompok 5 dan kita akan nunjukin apa itu program Gemilang Permata. See you, bye-bye. See you. Masalah kemiskinan di Indonesia itu seringkali berakar di pedesaan, termasuk isu-isu sosial lainnya seperti stunting, pernikahan dini, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, perempuan itu jadi kelompok yang paling rentan, apalagi dengan akses terbatas untuk meningkatkan taraf hidup. Di Sumedang sendiri itu 9,68% perempuan itu hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kondisi ini tuh diperparah dengan kurangnya pemahaman akan hukum dan juga mereka tuh gak sadar kalau misalnya ternyata mereka tuh miskin. Sehingga mereka tuh cenderung untuk hidup dalam kehidupan yang serba terbatas seperti bertani, beternak, berkebun, dan juga menyulam ataupun membatik. Di beberapa kabupaten Sumedang, perempuan yang memiliki keterampilan membatik biasa memulai usaha mereka sebagai pembatik lepas. Namun, karena Sumedang belum memiliki industri batik yang berkembang, maka pengembangan lebih lanjut dibutuhkan. Namun, kurangnya pengembangan usaha yang optimal serta pemanfaatan teknologi digital menjadi hambatan ekspansi pasar. Selain itu, banyak pembatik yang masih menggunakan bahan kimia dalam proses membatik, yang mana dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan sekitarnya. Mereka beranggapan bahwa bahan kimia lebih mudah didapatkan dan lebih berkualitas. Padahal, bahan alami pun tidak kalah berkualitas, mudah didapatkan, bahkan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun. Kondisi-kondisi tadi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga Persatuan Indonesia, di mana seharusnya kita melestarikan budaya Indonesia bukannya malah melupakannya. Kemudian juga sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, menurunnya minat masyarakat, terutama kita, generasi muda terhadap warisan budaya nasional Indonesia seperti batik, kemudian kesenjangan gender, di mana perempuan sering sekali didiskriminasi, dan yang terakhir, kerusakan lingkungan yang dapat semakin memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, perlu ada program yang mampu mengatasi masalah-masalah ini berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang tanggap, adaptif, partisipatif, aksi, kolaboratif, lintas ilmu, mandiri, serta nasionalis. Program ini diharapkan dapat membangun kemandirian ekonomi perempuan desa dan memberikan keterampilan yang relevan serta memperkenalkan konsep eco-fashion dalam usaha batik. Khususnya, program ini ditujukan bagi perempuan di Desanya Lindung yang menjadi lokasi pelaksanaan pengabdian masyarakat kami. Desanya Lindung, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cimalaka, Sumedang, merupakan desa yang kaya akan potensi. Dengan luas wilayah 271,8 hektar, desa ini berada di kawasan dataran yang subur. Masyarakatnya sebagian besar bekerja di sektor pertanian, namun sektor-sektor lain seperti industri, perdagangan, dan jasa juga mulai berkembang. Berdasarkan data tahun 2021, desa ini memiliki jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.131 orang, dengan sekitar 1.100 diantaranya berada dalam usia produktif. Sementara itu, penduduk laki-laki berjumlah 2.199 orang. Desa ini memiliki daya tarik wisata mata air Cikandung, serta menyimpan kekayaan budaya melalui kampung batik yang perlahan kembali bangkit sejak pertengahan tahun 2024.
Kampung batik ini menampilkan karya seni batik buatan tangan penduduk setempat, menunjukkan potensi budaya dan kreativitas dari desa ini. Namun, di balik potensi tersebut, Desa Nyalindung juga menghadapi berbagai masalah. Tingginya angka kemiskinan ekstrim yang mencapai 12% di Kecamatan Cimalaka, serta tingginya kasus kehamilan dini dan kehamilan yang tidak diinginkan menjadi beban tersendiri bagi masyarakat, terutama perempuan. Banyak dari mereka yang belum memiliki keterampilan atau akses untuk memberdayakan diri dan meningkatkan taraf hidup. Untuk menjawab tantangan ini, kami telah merancang program pengabdian masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan usaha batik di desa. Nama program ini adalah Gemilang Permata atau Gerakan Ekonomi Cemerlang oleh Perempuan Mandiri dan Sejahtera. Kami berupaya untuk memberikan kesempatan bagi perempuan desa untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi diri mereka, keluarga mereka, dan lingkungan di sekitarnya. Program Gemilang Permata bertujuan untuk memberdayakan perempuan desa dengan membekali mereka keterampilan baru, yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada laki-laki dan meningkatkan pendapatan keluarga. Fokus lainnya adalah pada peningkatan kemampuan manajemen usaha dan pemasaran digital sehingga peserta dapat bersaing di e-commerce. Selain itu, program ini mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama untuk kolaborasi dalam pemasaran batik, mengajak masyarakat menerapkan praktik ramah lingkungan dalam industri batik, serta melestarikan budaya batik Sumedang melalui pendokumentasian teknik dan motif tradisional untuk generasi berikutnya. Program ini berupa pelatihan terpadu dalam bidang usaha batik secara gratis yang dilaksanakan selama 2 bulan dari September sampai Oktober 2024. Kami menargetkan pesertanya perempuan berusia 15 sampai 50 tahun dengan 50 orang untuk pelatihan membatik dan 100 orang untuk pelatihan manajemen usaha. Jadi, selama periode tersebut, peserta akan menerima pelatihan secara langsung mulai dari dasar membatik tulis dengan metode yang ramah lingkungan melalui penggunaan pewarna alami. Selain itu, peserta juga akan menerima pelatihan manajemen usaha, seperti contohnya pengelolaan dan pengembangan UMKM, pemasaran digital, serta pemberdayaan wanita mulai dari tingkat keluarga maupun masyarakat luas. Program ini akan mengundang sejumlah narasumber yang telah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Di antaranya Nafira Batik yang merupakan salah satu usaha batik ternama di Sumedang, utusan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia, utusan Direktoral Jenderal Pajak, utusan Kementerian Dalam Negeri RI, dan Kepala Bidang P3A DPPK BP3A Sumedang Eki Riswandia. Selain pelatihan-pelatihan itu, di akhir program ini kami juga rencananya akan melaksanakan pameran yang diadakan selama 3 hari di Kampung Batiknya. Dengan itu, kami dapat menampilkan apa yang selama ini para peserta pelajari selama program ini berlangsung. Adanya pameran ini juga dapat menjadi ajang promosi untuk produk-produk batik yang telah dibuat dan wisata Kampung Batiknya itu sendiri. Sehingga harapannya, walaupun program ini telah selesai, masyarakat dapat terus melaksanakan dan mempraktikkan apa yang selama ini mereka pelajari. Untuk melaksanakan program ini, berbagai persiapan telah dilakukan, mulai dari mengikuti seminar tentang pemberdayaan perempuan desa di Kabupaten Sumedang, melakukan penelitian terkait permasalahan perempuan di Indonesia dan Sumedang, menyusun konsep program, menyiapkan proposal serta mengikuti bimbingan, hingga mengajukan perizinan. Kami berharap program ini akan menjadi langkah awal yang signifikan dalam memberdayakan perempuan desa, melestarikan budaya batik, mengurangi kesenjangan gender, dan yang enggak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami mengundang seluruh pihak untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan program Gemilang Permata ini. Bersama-sama, kita membuka peluang bagi perempuan desa Nyalindung untuk tumbuh mandiri dan membawa perubahan positif bagi lingkungan mereka. Dengan sinergi ini, kita tidak hanya melestarikan budaya batik, tetapi juga mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta menginspirasi para generasi muda untuk peduli terhadap masyarakat sekitar. Ayo guys! Ayo dukung program Gemilang Permata ini untuk memberdayakan perempuan desa Nyalindung Melalui pelatihan batik dan pengembangan usaha, Bersama kita tingkatkan kesejahteraan dan lestarikan budaya batik. Kami tunggu kontribusi baik dalam dukungan moral, partisipasi dalam pameran, maupun bantuan lainnya.
Setiap kontribusi Anda akan membantu menciptakan perubahan nyata. Gemilang Permata, Gerakan Ekonomi Cemerlang oleh Perempuan Mandiri dan Sejahtera. Perempuan sejahtera, berdayakan diri, sejahterakan keluarga, bangkitkan desa. Dadah! Tunggu kalian di program Gemilang Permata. Bye-bye. Mantap.